pramuka. Mungkin karena keluarannya situ rata-rata pejabat gitu ya. Jadi agak susah nilai akreditasinya. Silakan. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama perlu saya tandaskan terlebih dahulu, saya secara pribadi dan insya Allah bersama-sama dengan Pak Rizal Fadila, Bu Kurnia Triroyani, Dr. Rismon Hasil dan Sianipar, kemudian juga Dr. Tifa dan Pak Prof. Egy Sujana. Artinya orang-orang yang diundang besok saat klarifikasi pada hari Rabu di Polda Metro Jaya. Kami sebenarnya siap 11.000 triliun %. Ya, kami siap. Tapi kami sangat menghormati saran dan nasihat atau advice dari kuasa hukum kami. Karena secara hukum memang itu tidak perlu dihadiri. Tapi kami siap. Penegasan kami siap ini untuk menjelaskan bahwa kami menolak kalau besok ada narasi miring yang mengatakan kami ini mangkir. Tidak mangkir. Kami melakukan press conference hari ini itu sengaja untuk menjawab sebelumnya. Jadi bukan kami besok tiba-tiba tidak datang terus baru ngasih keterangan, bukan. Kita sudah jelaskan sebelumnya. Dan kami akan sampaikan juga pemberitahuan resmi kepada Polda Metro Jaya. Itu yang pertama. Yang kedua, kami justru lebih siap lagi pada hari Kamis lusa untuk membantu atau untuk membersamai tim pembela ulama dan aktivis dalam rangka gelar perkara khusus. Jadi clear ya. Jadi kami semuanya siap 11.000 triliun %, kata Bang Rismon, ya gitu. Ya, jadi itu clear supaya tidak ada narasi yang kemudian miring atau minar. Selanjutnya ini yang penting, teman-teman sekalian, apa yang terjadi hari-hari ini? Alhamdulillah, saya selalu menulis ini tidak lepas dari kuasa Allah Subhanahu Wa Taala. Tangan-tangan Tuhan bekerja. Kehadiran atau kemunculan Pak Bitor Suryadi. Tambah satu lagi, kemunculan Kolonel Purnawirawan Sri Rajasa Chandra. Itu bukan kebetulan begitu saja. Tapi beliau-beliau memang mengetahui. Dan ya terpaksa saya bocorkan sedikit. Nanti malam jam 19 kami berempat akan tampil di satu TV. Ya, saya, Dr. Rismon, Pak Bitor Suryadi, dan Kolonel Sri Rajasa tampil di satu TV. Ya. Beruntung bagi TV tersebut, ya. Saya nggak perlu menyebutkan TV-nya ya, gitu. Tapi namanya acaranya Rakyat Bersuara. Kalau diundang yang lain bisa juga. Ke undang yang lain kami siap. Kebetulan saja yang beruntung yang pertama kali mendapat karena pas Dr. Rismon juga pas barusan landing, bukan landing, berkendara sampai ke Jakarta kembali setelah dari Jogja, setelah dari Universitas Gadjah Mada yang benar, dan satu lagi nanti akan sampaikan Dr. Rismon, satu hal yang sangat aneh. Universitas Gadjah Mada, alma mater saya sangat sedih melihatnya. Bagaikan kucing dikasih air semuanya. Didatangi humas, lari semua orang-orangnya. Didatangi pihak pimpinan, lari semua. Bahkan skripsi tahun 1985 hilang semuanya. Benar? Jadi enggak, bukan hanya terbakar. Nanti ada cerita itu. Jadi dihilangkan atau disembunyikan. Kenapa saya bilang disembunyikan? Kalau disimpan, itu didatangi Pak Rismon, pasti diberikan. Ini enggak diberikan, ada aja, muter aja alasannya. Humas juga beralasan, kami jangan di-shoot. Kepala kami adalah data pribadi. Katanya gitu, come on gitu ya. Tapi nggak apa-apa, nanti biar Pak Rismon yang cerita. Ya. Nah, yang menarik adalah kenapa tadi Pak Sam menyampaikan tentang pasar pramuka dan kehadiran salah seorang yang nanti malam sebenarnya diundang, tapi yang bersangkutan tidak berani datang, yaitu Profesor P. Diundang, ya. Jadi TV itu mau cover both side, mau diundang. Tapi terus meminta Profesor P ini untuk datang, tapi terakhir saya dengar tidak bisa datang, dia menjawab dengan pasrah. Aneh, karena pada tanggal 6 Mei 2025 yang lalu, Profesor P itu mengirimkan, setelah tidak ada hujan, tidak ada angin, Profesor P itu mengirimkan WA kepada saya, dan saya sudah lama sekali nggak kontak dengan beliau, meskipun saya kenal dengan beliau, karena dulu beliau itu adalah, sebelum menjadi wamen, adalah deputi di Kementerian Pemuda dan Olahraga. Memang bukan zaman saya, tapi zaman Pak Zainuddin Amali.
Jadi 2 periode setelah saya. Tiba-tiba WA dan menyatakan atau menyampaikan, menyarankan kepada saya untuk berhenti melakukan investigasi. Agar apa? Agar keluarga saya damai dan tenang. Ini merupakan sebuah teror, meskipun teror dengan bahasa yang sangat halus. Tapi saya tidak yakin kalau saya tidak pernah pada posisi di atas dia, pasti bahasanya lebih kasar lagi. Ya, jadi dia menyatakan begitu karena mungkin mengerti saya pernah pada posisi di atasnya. Tapi bahasanya sungguh tidak enak dan kemudian ternyata terbongkar bahwa nama Profesor P ini bukan omon-omon. Saya sendiri yang mendengar dari telinga saya sendiri dan direkam oleh salah satu podcast. Nama itu masih harum terdengar di Universitas Pasar Pramuka sampai dengan hari Kamis minggu yang lalu. Hari Kamis minggu yang lalu saya terjun langsung ke UPP dan kami masih mendapatkan banyak sekali kabar, ada rekamannya, ada hidden kamera juga yang mengatakan mereka itu masih menerima kalau ada orang yang mau melakukan itu. Meskipun di situ semuanya menulis kami tidak menerima lagi editan ijazah. Jadi sebelumnya ada kalimatnya tuh jelas, kami tidak menerima edit ijazah. Lah berarti sebelumnya ada. Tapi mereka bisik-bisik masih ada. Dan ini yang saya tidak bohong ya. Saya tidak boleh bohong. Semua mengatakan ketika saya mengatakan Pak Kosim, jadi pasarnya sudah terbakar ya. Tidak terbakar Mas. Dibakar. Hanya 100 meter di situ adalah Polsek Matraman. Hanya beberapa ratus meter di situ adalah 2 kantor pemadam kebakaran. Tapi 200 kios itu habis lunas pada akhir Desember 2024 yang lalu. Jadi memang aneh sekali. Setelah ada laporan Bang Egy di Bareskrim. Jadi kan aneh setelah laporan TPWA maksudnya. Jadi clear sekali ya teman-teman. Jadi apa yang kami lakukan, tim ini lakukan di bawah Pak Petrus Celestinus selaku koordinator litigasi dan Pak Kosinudin selaku koordinator non litigasi, kami menyampaikan apa yang sebenarnya. Kami tidak seperti dia yang hanya melakukan talk the talk. Kalau talk the talk seperti kaos ini. Bukan. Nah kalau ini we walk talk the talk. Kami fakta berdasarkan research, berdasarkan ilmu pengetahuan. Dan sekali lagi kami siap datang, tapi karena kuasa hukum sudah menemukan bahwa itu sebenarnya tidak penting, bukannya tidak wajib, tapi tidak penting dihadiri, maka kami tidak hadir. Ya, dan kami bersedia dan teman-teman dari para kuasa hukum ini untuk hadir di setiap podcast atau setiap TV, makanya kami gilirkan. Kadang-kadang apa kabar Indonesia Pagi, kadang-kadang Prime Plus, kadang-kadang Aki Malam, kadang-kadang Sindu Prime dan lain sebagainya ya. Jadi kami semua datang dan kami bergiliran ya untuk datang. Jadi insya Allah kami tidak sendirian, kita juga bersama dengan dorongan dan ridho dari Allah Subhanahu Wa Taala. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Jadi teman-teman bukan mangkir ya, siap hadir mengklarifikasi. Kalian diklarifikasi itu jelas. Misalnya jelas asli dan jelas palsunya, ya kan? Kalau dia abu-abu kita tidak klarifikasi. Kalau tidak jelas sanad ke dinastinya gitu ya. Jadi ini. Baik teman-teman sekalian, ke terakhir gitu ya sebelum kita tanya jawab ke Bang Jarmada Girsan gitu ya. Ada ya pembacaan pernyataan sikap kita ya. Ini. Oke. Baiklah. Assalamualaikum.